kami itu melihat Pulau Tidore. Pulau Tidore itu yang ada di Uang Seribu. Yang saya lihat itu, yang bikin saya kaget tuh, sepanjang jalan tuh salib semua. Jadi nggak heran kalau kita di kebun, kita gali-gali tanah, ketemu senjata. Kalau Kristen di sana tuh melihat orang jenggotan, pakai jubah, mereka takut. Untuk mendapatkan Al-Fatihah aja susah. Jadi ada ibaratnya kayak ritual kalau simpelnya gitu. Awal saya datang tuh pikiran saya orang timur, keriting, hitam. Ah itu pikiran saya kan orang timur namanya kan. Yang aslinya bibit unggul. Ini ada cerita-cerita lucu lah dikit. Khotib Jumat. Mohon maaf Qasim. Jadi singkat cerita setelah khutbah si Hayi kena hadang. Si Bang Hayi kena hadang kata. Wih, kenapa kata saya? Di sana tuh masih ada sekolah yang prihatin, serius. Dalam artian fasilitasnya kurang. Nanti kalau saya bilang nunduk kata. Wah, kenapa nih kata saya kan? Nanti belum tahu. Nanti saya ceritain katanya. Banyak terjadi ini pelemparan misterius. Data kemarin tuh kalau nggak salah 117, kalau nggak salah ini ya, 117 yang muslimnya cuman 16 kakak. Waktu saya memperkenalkan diri, teman-teman saya memperkenalkan diri, mau sempat kami dijodohkan di situ. Wah, saya tuh habis khutbah tuh didatangin polisi. Didatangin sama polisi. Cemas saya tuh. Assalamualaikum Ustaz. Antum orang mana katanya? Ditanya-tanya. Saya orang ini, katanya. Background saya ini. Saya berasal dari ini. Oh, bisa minta nomor HP antum katanya. Jadi singkat cerita setelah khutbah si Hayi kena hadang sama Ustadz itu. Saya udah kabur duluan ini. Saya udah tahu rekam jejak Ustadz ini gimana kan. Jadi Ustadznya agak keras orangnya kan. Saya udah tahu. Iya pulang ke base camp duluan. Takut saya nanti kena kan. Biarin urusan mereka. Jadi si Hayi saya tahu dari ada teman saya orang sana kan. Dia cerita, bang katanya. Si Bang Hayi kena hadang katanya. Wih, kenapa kata saya? Itu gara-gara naik mimbar itu dia nyampaikan khutbahnya kan. Lah, ini kata saya salah diskomunikasi si tadi. Teman saya tadi itu. Aduh, kata saya ini. Rupanya saya waktu ini kan waktu nyampe di base camp saya bertanya sama si Hayi. Gimana? Kata saya kan. Diapain? Iya, di hari itu juga. Gimana? Antum diapain kata saya kan. Wah saya ini diomelin katanya. Yang nyuruh kamu naik siapa katanya. Iya siapa yang nyuruh kamu naik katanya. Pas Ramadan. Jadi kan yang nyuruh nyampaikan khutbah itu siapa katanya. Itu ditanya sampai segitunya. Yahya bilang Ustadz yang menghandle kami tadi. Nah Ustadz ini dia sebenarnya ada diskomunikasi juga sama Ustadz ini kan. Ustadz ini katanya setelah ini ragu dia sama Hayi ini. Dia iya waktu setelah nyuruh Hayi kamu siap? Siap. Tapi dia ngeliat gelagatnya. Mohon maaf. Agak ya mau antara tidak. Nah, jadi timbul keraguan dari Ustadz tuh. Makanya dia menyiapkan Ustadz dari pusat itu. Jadi Hayi ditanya, "Antum siapa nyuruhnya?" Nyuruh nyampaikan ini. Ustadz ini Ustadz. Waduh, dia nyuruh saya juga. Katanya. Oh, saya nggak tahu Ustadz. Ya katanya, mohon maaf. Pokoknya singkat cerita kami itu kena marah sama Ustadz yang handle kami itu. Antum kenapa nggak ada yang megang HP sama sekali? Kenapa si Hayi nggak dikasih tahu? Jadi kan fokus marahnya cuman ke saya sama Qasim. Karena kami yang masih di base camp kan. Hayi nggak tahu dia langsung ke masjid kan baca materi yang ada di base camp cuma saya sama Qasim. Jadi saya jelasin ke Ustadz tuh, Ustadz saya kondisinya sakit jadi sholatnya di belakang sekali. Jadi datangnya terlambat dan juga si teman saya ini udah saya kasih tahu Ustadz. Saya waktu muncul notif langsung saya kasih tahu tetapi dia
langsung pergi. Ah itu, langsung pergi aja. Jadi saya tidak tahu sampai gara-gara tahu sendiri kan, tahu sendiri. Saya tidak dengar katanya. Wah kata saya ini gawat ini. Sempat kami itu ibaratnya ustadznya agak agak kesal jadi agak-agak ngambek sama kami sehari itu. Sempat nggak dikasih kami lauk makan karena iya, agak-agak kesal kan diskomunikasi antara kami. Iya, ustadz besar kan. Ah, iya, malu juga dia. Jadi kami ya nggak dapat makan sehari, nggak dapat sahur sama buka. Ya besok-besoknya lagi, alhamdulillah udah kembali normal lagi. Kami ya di masjid, namanya di masjid kan kami bantu-bantu masjid, mulai dari bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi ada buka bersama di sana. Jadi kami yang apa? Yang ngatur-ngatur buka bersama, terus ngambil makanan dari pasar. Nah, kami tata untuk orang mau buka puasa bersama di masjid yang kami tempat itu. Eh, Alhamdulillahnya banyak juga donaturus itu. Jadi jamaah tuh, jamaah yang ngasih uang kan, berupa uang, berupa makanan untuk jamaah yang lain bisa mencicipi hidangan puasa, hidangan berbuka. Jadi terus yang saya lihat, saya kan kata saya tadi, saya hobi keluar jalan-jalan dan yang ini yang mendapatkan tugas lebih untuk dokumentasi, untuk pengalaman sepertinya saya. Bukannya saya sombong ya, memang merasakan saya yang lebih aktif waktu itu. Karena saya sombong, bukan menyalahkan teman-teman saya itu. Tapi karena saya hobi berbaur, jadi teman-teman yang di sana tuh alhamdulillahnya dekat sama saya. Nah, jadi teman saya itu yang bawa saya, seperti dia ada kenalan di PLN, di kantor PLN Kecamatan Tobelo itu, di Desa Rawajaya itu, dia ada kantor PLN-nya. Kebetulan kantor PLN-nya tuh kedatangan ini ketua, ibarat ketua PLN dari pusat, dari Jakarta. Pengen mampir sana, memberi sambutan kayak itu kan, mengecek keadaan sana. Nah, saya awalnya ini kan, awalnya yang teman dari teman saya ini, temannya teman saya kan orang kerja di PLN. Jadi dia ngomong sama teman saya, ini kami bakal ada buka puasa bersama. Nah, cerita-cerita saya itu posisinya lagi nyapu masjid. Udah mendekati maghrib nih. Jadi singkat cerita, mereka cerita-cerita, teman saya yang orang Tobelo itu, dia bilang sama teman yang kerja di PLN, bagaimana, ada ininya nggak, ada ceramahnya nggak? Nah, wah nggak ada katanya. Wah kebetulan sekali nih, saya ada ustadz katanya di sini. Betul katanya, betul, itu lagi nyapu dia. Wah kata saya, iya ngarahnya ke saya itu belum dengar. Itu masih obrolan mereka berdua kan. Serius, ini mau ini ngisi materi, boleh? Langsung kan, langsung di ACC sama mereka. Di teleponnya orang PLN sana, orang yang ada di kantor, boleh kita, nah, boleh ditambahin sama ada ngisi kultum sebelum berbuka. Nah, singkat cerita, pergi tadi yang PLN tadi kan, yang pegawai PLN, teman saya nyamperin. Abang kata, abang siap kan? Abang bisa kultum kan? Ya, insya Allah bisa kata saya kan. Antum nanti ini, abang nanti kultum di kantor PLN. Wih, kata saya, kaget saya nggak ada persiapan kan? Saya lagi nyapu, udah mepet maghrib kan? Ini yang setahu saya kalau kultum di tempat kantor-kantor kayak itu pasti ada waktu. Nah, itu kata saya, wah ini tantangan bagi saya ini. Bagi saya bagaimana saya memacu diri saya untuk ini kan lebih berkembang lagi kan. Aduh, ini gimana lah materi apa kan? Ya udah bismillah katanya. Nyampe di sana saya udah sebelumnya kan saya cepat-cepat bersihin masjid. Saya tukar baju, persiapan lah intinya kan. Langsung langsung ke kantor PLN itu. Nyampe kantor PLN disambut sama ini tadi temannya beliau tadi. Pokoknya
berbicara lah kami kan ada percakapan sedikit. Jadi rundown acaranya gini-gini dijelasin. Itu saya wah pengalaman pertama itu saya ini kultum di kantor PLN. Itu orang kabda lain belum tentu ya. Jadi wah pengalaman sekali pokoknya. Lihat orang-orang besar ketemu dengan ini ibaratnya ketua PLN pusat. Dan juga orang-orang sana kan pasti orang-orang yang mempunyai intelektual lah ya, orang-orang yang mempunyai keilmuan juga. Jadi di sana saya menyampaikan, dibisikin sama ini, Ustaz katanya, jangan lama-lama ya, katanya. Silah kata saya, insya Allah siap katanya. Saya nyampein materi, begitu ada yang ngode di belakang, udah kayak gini, waduh, kata saya ini lagi di tengah materi nih, gimana saya kan, belum belum sampai akhir, ya udah, kata saya poles-poles dikit, saya simpulkan, alhamdulillah sampai juga targetnya, sampai sebelum aman lah, alhamdulillah lancar, lancar di kantor PLN tuh. Jadi waktu saya cerita background saya dari kampus mana, saya cerita ini sama ketua PLN pusat ini, langsung saya diajak makan kan, saya langsung disuruh jadi imam maghrib di sana di kantor PLN. Terus cerita-cerita sama ketua PLN pusat itu rupanya orang Sumatera Selatan. Wah, masih satu bahasa nih, nambah akrab kami ketemu di luar satu daerah. Wah, itu nambah akrab. Jadi saya kaget kan, yang bawa-bawahannya saya kok bisa sedekat ini sama ketua mereka kan? Ada apa ini kan? Tanya-tanya mereka. Kan saya ibaratnya saya kan orang biasa, bertemu sama orang-orang yang ini kan, sama yang nomor satu di PLN itu kan. Terus saya cerita background saya gimana-gimana, dan juga rupanya yang ketua ini dia ada basic-basic pondoknya. Jadi sedikit-sedikit kami percakapan kami itu ada bahasa Arab-Arabnya dikit. Wah, kata saya ngeri juga ini, kata saya kan. Salah ngomong bisa dikoreksi juga. Sama-sama belajar kan. Takut juga saya kalau diajakin bahasa Arab sama dia kan. Jadi kan singkat cerita kami ditanyain tinggal di mana, ini di mana. Tapi namanya waktu singkat kan. Jadi kami berpisah. Terus kata beliau semangat, yang memberi semangat lah dalam menjalankan tugas ini. Itu pengalaman saya di kantor PLN. Habis itu kan saya juga diajak berkunjung ke sekolah-sekolah di sana. Cerita-cerita tentang pengalaman saya di sekolahan itu. Bagaimana saya bisa sampai sini. Saya cerita sama kepala sekolahnya. Bahkan maka mereka minta tuh kalau bisa lebih lama di sana, karena cukup diperlukan dalam segi pembelajaran di sana, bantu-bantu ngajar kan. Di sana tuh masih ada sekolah yang prihatin, serius. Dalam artian fasilitasnya kurang, kalau dilihat kondisinya kurang memadai kan, kalau kurang layak lah. Ada juga sebagian, ada juga yang sekolahnya mati bahkan karena tidak ada murid, tidak ada guru pengajarnya di situ. Jadi kalau rata pembagian guru se-Indonesia ini itu kan lebih baik kan, lebih bagus. Biar orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang di pedalaman itu juga merasakan nikmatnya belajar. Nikmatnya belajar bagaimana mendapatkan pengajaran yang layak kan di sana seadanya. Dan walaupun kita dituntut untuk ikhlas dalam belajar, tidaknya kita kasih reward lah kepada guru-guru itu kan. Ini tugas pemerintah sebenarnya untuk mengasih reward yang layak bagi guru-guru agar mereka semangat juga kan. Mereka menyampaikan ilmu soalnya untuk memberi pemahaman kepada murid-murid mereka. Itu. Terus sebenarnya masih banyak cerita saya itu, dan saya sempat melewati kampung Kristen. Pernah tuh saya pulang malam-malam tuh disuruh nunduk sama teman saya tuh. Saya tuh pulang dari mana tuh?
pokoknya pulang pulang dari keliling-keliling kan, melihat survei tempat-tempat di mana apa tempat masjidnya di mana, survei sampai malam itu. Kebetulan saya hari itu kosong, lagi ini kan setelah menyelesaikan pekerjaan yang lain kan, ada waktu kosong, jalanlah kami setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kami malah jalan-jalan, jalan-jalan dalam artian survei, lihat di mana ini tempat ini tempat ini. Terus tibalah kami di tempat, memang sepi daerahnya. Malam itu memang sebagian, jadi gelap jalan tuh. Ada yang gelap, lewat yang gelap, habis itu terang, gelap lagi, banyak yang gelap. Jadi kata abang teman saya ini, orang sana kan namanya mayoritas Kristen kan, hobi mabuk. Nah, jadi di sana tuh untuk perkelahian lah, pembunuhan masih ada, masih ngeri lah terbilang sana kan. Walaupun begal nggak ada sana, begal nggak ada sana, tapi kalau mereka tuh gimana? Namanya mabuk kan, hilang hilang kesadaran, jadi mereka brutal. Terus ada yang pernah kejadian dibacok lah, dilempar pakai botol miras itu. Terus kan ngelewatin jembatan, dan di jembatan itu lagi banyak orang nongkrong. Saya mendengar itu kan timbul rasa takut kan. Saya nggak tahu medan medan jalannya gimana kan. Terus dan juga saya masih dalam proses belajar bahasa sana kan. Salah-salah ngomong nanti wah langsung kena juga, tangan melayang kan. Jadi kata abang tuh, "Bang, pegangan," katanya. Ngomong ke saya, "Pegangan, Bang. Nanti kalau saya bilang nunduk, nunduk," kata. Wah, kenapa nih kata saya kan? Nanti belum tahu. Nanti saya ceritain katanya. Ya udah katanya. Lewat jembatan, ditambah kecepatannya, ditambah laju yang motor ya kan. Ngebut katanya, "Bang, nunduk, Bang. Nunduk." Wah, nunduk beneran saya. Habis nggak ini udah jauh dari lokasi yang disuruh itu, nunduk itu, baru dia cerita, "Bang, kemarin-kemarin baru-baru kemarin sebelum Bang datang, di sini banyak terjadi ini pelemparan misterius. Jadi orang-orang yang lempar tuh nggak tahu di mana, entah di semak-semak kah, entah tuh dia melempar pakai batu. Jadi mereka tuh nggak tahu lah, entah kesenangan sendiri kan, apa gimana, apa mabuk kan. Jadi mereka tuh melempar batu tanpa alasan, nggak merampas harta benda, nggak. Mungkin kesenangan mereka aja. Jadi eh, waktu setelah survei itu kan kami melewatin ini sampai juga di tempat tempat base camp kami istirahat. Nah, ada lagi kami program, salah satu program yang cukup membuat hati saya ini terketuk untuk lebih semangat lagi berdakwah. Itu kami singgah ke kampung minoritas Muslim. Itu beda pulau. Apa naik ini kan kapal yang pakai mesin lah, kayak boat speed speed itu pakai speed. Nah, jadi salah satu program kami itu sama Ustadz sana kan bekerja sama. Kita kan masing-masing dari peserta kafilah dakwah kan dibekali Al-Quran untuk berbagi kan, Al-Quran sama pakaian layak pakai kan. Nah, kami bilang sama Ustadz, "Ustadz, kami ada Al-Quran, Iqra, dan pakaian layak pakai. Jadi gimana bagusnya Ustadz? Mau disalurkan kemana?" Nah, kebetulan kata Ustadz, di Ramadan itu ada Ramadan berbagi. Selain bagi-bagi takjil kami juga itu dikumpulkan, Ustadz tuh ngomong ke jamaah bahwa kami ada Ramadan berbagi, dan fokus kami ke Pulau Kakara, teman-teman. Minoritas. Bayangkan di pulau itu, data kemarin tuh kalau nggak salah 117, kalau nggak salah ini ya, 117 yang muslimnya cuman 16 kakak. Itu 16 kakak dari 119, malah 119 totalnya, yang muslim cuma 16 kakak, 16 orang, selebihnya Kristen semua. Tapi mereka di sana tuh akur, damai.
tidak ada konflik itulah, perseteruan terjadi itu nggak ada. Soalnya yang di dalam pulau tuh satu keluarga semua, cuman beda keyakinan doang. Agamanya beda, tapi mereka dari segi keturunan, dari nasabnya masih ada keterkaitan, nyambung. Mereka satu keluarga tapi beda pandangan agama. Jadi kami nyampe sana kurang lebih 1 jam lah paling lama kemarin kalau nggak salah kami nyebrang. Wah, selama di penyeberangan itu kami disuguhi pemandangan lagi nih. Ini teman-teman kan nggak ada habisnya pemandangan sana. Jadi saya ceritakan yang menariknya kan, wah yang manis-manisnya saya cerita nih. Jadi teman-teman, selama kami di perjalanan itu kami melihat ini kan, kami berangkat mulai dari packing-packingnya, kami membawa logistik ke kapal, nah basah-basahan gitulah pokoknya, namanya juga di laut kan. Jadi setelah kami mengangkat logistik naik kapal, kami nyebrang. Selama di perjalanan, proses penyeberangan itu, wah suasananya memang nggak didapat dimanapun nggak dapat kayaknya. Untuk yang saya terbilang anak kota yang nggak tahu nggak ada apa-apanya lah di tempat saya kan. Di sana tuh memang memanjakan mata. Ibaratnya surga dunia lah. Memang sempat saya tuh ngelihat momen, memang best moment lah bagi saya ngelihat lumba-lumba secara langsung. Masya Allah kata saya kan, ngelihat lumba-lumba, wah menari-nari di lautan itu. Itulah kata saya kan yang bisa lihat, yang selama ini saya lihat di YouTube, di HP, di TV, yang kayak film Otan itu kan, dunia binatang itu saya ngelihat di situ teman-teman. Masya Allah, memang momen langka itu, jarang-jarang dapat 3 lumba-lumba. Masya Allah kata saya. Sampai di pulau itu kami melihat, memang mereka tuh menunggu kami, kedatangan kami. Dari segi orang pulau yang minoritas itu, memang mereka tuh kayak perlu bantuan gitu. Terlihat dari mata mereka, memang benar-benar menunggu kami. Jadi waktu kami datang disambut dengan hangat. Jadi kami disambut, dibantu untuk mendapatkan logistik, dan kami dikumpulkan di musola kan. Jadi rata-rata di sana ada gereja, dan juga setiap hari Ahad kan mereka tuh kan ibaratnya ibadah mereka. Itu banyak tempat mereka ibadah tuh. Sedangkan yang di sana ibadah muslim cuman musola. Musola kecil untuk 16 kakak tuh, bukan masjid, musola. Jadi kan kami, wah kedatangan kami itu benar-benar dinanti. Benar-benar buat di situ hati saya untuk semangat untuk berbagi kan. Jadi teman-teman, kalau kita berkelebih untuk berbagi nih, nggak nunggu kita perlu banyak harta. Apa yang kita punya walaupun sedikit, itu bagi orang bermakna. Kita banyak di rumah misalnya pakaian tidak, misalnya pakaian udah kekecilan, pakaian udah bagi kita nggak inilah, udah jelek bagi kita. Tapi kalau kita salurkan ke orang yang benar, itu bermakna bagi mereka tuh. Mereka antusias sekali. Waktu saya memperkenalkan diri, teman-teman saya memperkenalkan diri, mau sempat kami dijodohkan di situ. Wah, kata kami ngeri bertiga yang waktu di kegiatan Pulau Kakara berbagi. Nama pulaunya Pulau Kakara. Jadi kami memperkenalkan diri, kami itu kayak apa ya? Kayak mau dijodoh-jodohkan, ada ini kata Ustadz yang ngehandle kami tuh. Jadi ibu-ibu katanya, yang 3 ini masih jomblo semua katanya. Waduh kata kami kan, bahaya nih nggak pulang bisa-bisa. Namanya ibu-ibu kan langsung ribut dengar itu, orang jauh kan, orang luar provinsi baratnya kan. Jadi kami memperkenalkan diri. Nah, sebelum kami ke pulau itu kami juga berbagi ke tempat desa-desa yang lain. Desa-desa yang kurang dapat perhatian dari pemerintah. Kami juga ke sana membagi sembako. Itu tadi antusias masyarakat menerima itu kan, itu yang membuat semangat kami lebih berbagi lagi kan.
Mereka memang menunggu-nunggu sembako, pakaian itu. Sampai-sampai kan mereka tuh berebut ibaratnya tuh, berebut untuk mendapat pakaian baru kan. Mereka kan ingin merasakan pakaian baru di Lebaran kan. Itu saya merasakan di situ. Memang kalau di sana itu untuk kekeluargaan yang benar-benar dapat. Namanya di beda kan. Kita udah belajar kan di kampus kan. Bagaimana kultur orang yang di kota sama di desa itu berbeda. Serius. Kalau di desa itu lebih erat lagi hubungan sosialnya, kekeluargaannya itu lebih terjaga ditimbang dari di kota yang bersifat individu. Pulang kerja, masuk rumah, nggak ada lagi berbaur sama tetangga. Di sana namanya di desa kan memang bahu membahu. Bangun ini sama-sama, bangun ini sama-sama. Jadi di singkat cerita di Pulau Kakara tadi kami berbagi di sana dan alhamdulillah Ustadz ini kan dia kurban kemarin waktu Idul Adha kemarin ada satu sapi ke sana diarahkan ke sana untuk 16 kakak tuh. Jadi mereka memang menunggu-nunggu momen kayak itu memang soalnya siapa lagi kalau ini kan yang memperhatikan mereka tuh kalau bukan saudara seiman. Jadi di sana itu ya gitulah masih perlu sentuhan dakwah dah dakwah-dakwah tuh. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan kami kemana-mana dan itu tadi kata saya yang explore sendiri itu saya yang lebih aktif itu saya ibaratnya bukannya saya sombong yang lebih banyak momen-momen di sana itu saya jadi yang dapat khotib Idul Fitri saya sendiri itu waktu khotib tuh kami saya tuh ditemani sama teman saya itu Kosim itu di beda masjid bukan di ini bukan di bukan di masjid utama itu di masjid luar masjidnya lumayan besar 2 tingkat saya rame jadi nggak apa-apa lah kata saya kan saya siap kata saya awalnya kan saya pengen di khutbah di tempat utama ini karena saya kan udah terbiasa sama masyarakatnya kan jadi saya khutbah saya tuh habis khutbah tuh didatangin polisi cemas saya kan katanya iya habis khutbah ini saya turun dari mimbar setelah salam-salaman didatangin sama polisi wah ini saya kaget ini apa yang saya salah kata kah apa gimana kan apa memang dilarang orang baru di sini kan takut saya sempat takut kan kayak disuruh saya sama Ustadz ya kan memang jadwalan siapa yang siap ini jadi khotib sekaligus imam tapi saya itu nggak kebagian imam orang sana kan jadi saya kebagian khotib doang jadi nggak ada yang respon di grup kan anggotanya bertiga doang nggak ada yang respon aduh gimana teman-teman saya nih ya udah saya aja San saya kan menunjuk ini kan apa ibaratnya menampilkan diri saya biar saya aja San setelah saya menyanggupi saya prepare itu tadi yang lanjutkan cerita tadi kan didatangin sama polisi cemas saya tuh Assalamualaikum San antum orang mana kan ditanya-tanya saya orang ini gitu ya background saya ini saya berasal dari ini oh bisa minta nomor HP antum katanya wah buat apa nih kata saya udah ditanya-tanya minta nomor HP terus enggak Ustaz katanya untuk ini aja buat nambah-nambah teman alhamdulillah kata saya kira kan apa salah penyampaian saya apa gimana kan saya takut ini kan di daerah orang ditangkap pula nggak pulang saya namanya ini kan terus ditanyanya tadi apa Ustaz judulnya ini pokoknya wah penyampaian antum udah bagus lah ya. Alhamdulillah kata saya kan dari penyampaian saya tadi udah ada orang yang termotivasi gini-gini terus sebelum Idul Fitri itu lupa tadi saya ceritakan kami itu dijadwal juga ngisi di luar kata saya ngisi kultum sama imam terawih jadi kami dapat jadwal diganti di mix dirombak terus kamu nanti di sini nanti
di sini ganti-gantian kami. Dan juga kami di sana ada teman saya yang selalu bersama saya nih, kemana-mana berdua sama saya. Dia itu alhamdulillah lagi tes masuk STD. Ya, alhamdulillah teman saya yang di sana yang bawa saya jalan-jalan kemana dia selalu sedia kendaraan, selalu kalau ada lebih makan kami saling berbagi kan. Jadi dia alhamdulillah terketuk hatinya untuk ingin memperdalam ilmu agama di STD. Alhamdulillah kata saya. Jadi kan nggak sia-sia ajakan saya di sana kan. Dapat dapat satu mahasiswa. Nah, dia alhamdulillah lagi proses tes ini. Nah, ya di STD. Jadi, ah, penerimaan. Belum sih, nanti saya kompromi sama ustadznya kan. Soalnya kan ini harusnya kan ya anak daerah, anak yang ibaratnya dari jauh kan, harusnya fokusnya ke situ. Ditimbang sama orang-orang yang ibaratnya di kota udah ada basic pondok. Nah, ini kan memang ada basic pondok dia, pondok yang di sana kan. Dan umurnya juga di atas saya sebenarnya. Saya kira masuk ini apa kan umur antum katanya. Alhamdulillah bang katanya. Ini nyampe juga umur saya katanya masih standar katanya. Alhamdulillah bang nanti kita bertemu lagi kita bang katanya. Yang jarang saya ke ini kan ke Halmahera tuh teman saya yang nyamperin ke sini. Alhamdulillah kata saya. Doakan saja beliau lulus kan bisa menambah kader-kader dai ilallah kita kan. Untuk daerah sendiri kembali ke daerah sendiri. Nah, di waktu lebaran si teman saya kan Kosim itu dia kan putra daerah sana. Jadi dia masih sempat pulang kampung. Waktu lebaran dia pulang kampung. Ya, sendiri Pulau Morotai dia. Wah, itu kalau ini sedikit saya jelaskan Pulau Morotai yang setahu saya. Pulau Morotai itu saya dengar-dengar teman saya yang udah ke sana itu panasnya luar biasa. Karena itu merupakan jalur katulistiwa. Jadi panas tuh atas sama bawah tuh. Kayak di oven kita di sana. Ada titik terpanasnya di sana tuh sampai sendal swalo pun lengket di aspal. Iya, saking panasnya itu loh. Memang jadi orang-orang sana untuk beraktivitas banyak malam. Di waktu malam banyak. Saking panasnya di situ milih malam jadi. Nah, di situ kami waktu lebaran tuh sempat dilema juga. Apakah ikut ke rumah Kosim atau tetap lebaran di tempat basecamp kami? Saya pikirnya itu gara satu panas, tapi kan tempat si Kosim tuh bagus sekali pemandangannya. Nah, itu ada daya tariknya sebenarnya. Tempat bagus, tempat sejarah ada, ini sejarah pemandangan alam yang banyak. Memang luar biasa di sana. Banyak turis di sana. Nah, tapi ada pertimbangan lain kata saya. Kalau saya di sana paling fokusnya cuman di keluarga Kosim doang. Nah, saya pikir mending saya di sini saya nyamperin jamaah-jamaah yang di tempat saya tuh. Jamaah ini ada jamaah ini. Jadi lebaran saya sanjo berkeliling ke rumah-rumah jamaah. Dan itu saya sendiri lagi. Teman saya tuh ya. Jadi kami seperti dakwah fardiyah lah, kami sendiri-sendiri pada di situ kata saya kan basecamp sama tapi gerakannya sendiri-sendiri. Itu dari kemauan sendiri itu. Kata saya kan kalau ngikut nafsu teman itu nggak jalan. Makanya saya memberanikan diri ya udah saya bergerak sendiri. Daripada kafilah sia-sia kan. Masa cuman udah jauh-jauh tapi nggak memanfaatkan keadaan kan? Bagaimana kita mengembangkan potensi di diri kita. Terus saya berbaur sama disitulah saya berbaur sama jamaah. Saya dengar keluh kesah jamaah gimana, diajak makan, diajak sini. Memang luar biasa. Sambutan orang tuh orang ibaratnya orang asing kan, orang yang dari luar daerah
masuk ke daerah itu menyampaikan kebaikan itu benar-benar diperhatikan dimanapun itu, dimanapun insya Allah terjamin niat kita kan lurus, niat kita kan bagus, menyampaikan pengajaran yang insya Allah bernilai pahala. Nah, dan itu juga di situ timbul nanti bantuan-bantuan Allah tuh dipermudah. Kayak kita kafda kemarin kan, makan kita ada aja. Terus belum lagi teman-teman yang mendapatkan cuan lah, cuan berlebih, masya Allah kan. Itu itu plusnya di situ ada. Di situ kan. Jadi sebenarnya waktu banyak kenangan saya di situ. Walaupun terbilang sedikit, saya seandainya ada uang pengen lagi ke sana. Iya, serius. Karena tantangan dakwahnya ada. Tantangannya dakwahnya tadi dari pergesekan antara antara ormas juga masih ada di sana. Masih ada antara yang sunnah dengan ini bukan tidak sunnah ya. Tahu sendirilah. Uh, Ormas nih kadang masyarakat kampung menganggap ormas ini seperti agama, seperti kayak misalnya mohon maaf nih, Muhammadiyah NU kayak beda agama ibaratnya, satu Islam itu cuman organisasi kan, sama-sama sama-sama beribadah kepada Allah kan. Itulah saya bangga sebenarnya jadi kader Dewan Dakwah ini, memang menyatukan umat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, eh, seperti yang saya bilang sebenarnya kurang. Saya pengen di sana tuh pengen mengadakan kami ini memang insya Allah berguna, yang ilmu sebenarnya ilmu yang kita dapatkan di kampus nih sebenarnya kurang, terbilang kurang serius. Kurang dalam artian gini, yang sepenuh yang kita pelajari di kampus tuh nggak seluruhnya tuh nggak keluar di waktu kita di praktek lapangan, karena yang keluar di praktek lapangan itu dadakan semua kan, itu yang memacu kita. Misalnya kita untuk dipinta jadi kultum kan, otomatis ini kita belajar di tempat lah, kita siapkan materi, kita siapkan ini, kita belajar di tempat. Ya di kampus kan kita menerima mata kuliah, tapi kan untuk fokus untuk materi untuk menyampaikan di mimbar kayak di acara-acara perkumpulan. Kami kan sempat juga diundang ke acara perkumpulan orang Sulawesi. Tuh, menyampaikan kata-kata sambutan gitu. Jadi alhamdulillah respon masyarakat Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Desa Rawajaya, alhamdulillah menyambut kami dengan luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kami didukung. Karena sebenarnya dakwah kami yang sekarang ini lebih mudah ditimbang ustadz-ustadz yang di sana. Yang dulu ustadznya pernah waktu menyampaikan khutbah, kultum itu dijaga sama polisi. Ngeri dulu. Karena dulu kan isu-isu teroris masih kencang. Masih banyak yang menghantam umat muslim dari kayak kasus teroris lah, radikal kayak gituan. Pokoknya gerakan-gerakan jihadis itu memang dipantau, memang dikekang benar. Takutnya kan ya kita tahu sendiri orang-orang jihadis ini kan memang barbar. Kalau udah membela namanya Islam itu memang seluruhnya jiwa raganya memang dipertaruhkan, memang diberi untuk nggak takut mati. Nah jadi itulah diawasin sama aparat sana kan nggak seluruhnya Muslim. Nah itu jadi nggak semulus inilah, semulus ustadz-ustadz yang dulu. Jadi ustadz-ustadz yang dulu itu sedikit saya diceritakan waktu dia menyampaikan dakwah, ibaratnya dakwah sunnah lah ya. Bukan berarti yang lain tidak sunnah, tapi lebih mengenal lagi lah, lebih diperdalam. Dia kan pastinya ada pergesekan dengan ustadz setempat. Nah di situ ditantang ustadz yang menyampaikan kebenaran ini. Antum katanya referensinya dari mana? Ini antum menyebarkan paham radikal gini-gini. Sempat itu ada polisi juga. Padahal jadi bukan dari agama sebelah doang tentang dakwah di sana tempat saya tuh,
tapi dari dalam juga, internal juga ada. Jadi terus singkat cerita, ustadz yang ada di sana dia bilang, saya tidak ada ini menyampaikan apa kebencian atau perpecahan. Ini kitabnya, dikeluarin semua kitabnya tuh. Ini kitabnya. Coba lihat, ada nggak ini menyebarkan ke fitnah kebencian? Yang saya ingin mempererat katanya, mempererat ukhuwah kita. Toh kita satu agama toh. Nah itu. Jadi pokoknya sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisahnya. Terus nantilah mungkin ada part 2-nya. Part 2 Halmahera. Part 2 Halmahera Utara ini kan tak khusus apa kan, yang teman-teman yang lain pasti terbatas waktu banyak. Sebenarnya kan untuk dirangkum untuk jadi satu video memerlukan waktu yang banyak. Terus bisa naik konten antum nih. Amin ya. Jadi teman-teman sekalian, singkat cerita kami telah ini jadi kami pulangnya itu enggak dengan pesawat lagi, Tiff. Kami pulang naik kapal. Kapal laut. Bayangin itu, naik pesawat aja sehari. Apalagi naik kapal. Naik kapal itu 5 hari di atas kapal kami. Wah, luar biasa. Itu 6 ya, tujuan Tanjung Priok itu kami melewati 6 sampai 7 pelabuhan. Bah, kata kami itu 5 hari. Bayangin di atas kapal, untung 5 hari menong, nggak ada sinyal, nggak ada makanan mahal. Nah itu sinyal. Keluar pemandangan cuma laut biru, biru tok, cuman nggak ada apa-apa sekali. Memang di tengah-tengah laut. Jadi wah, pengalaman juga nih. Sebelum kami pulang, wah ini aduh, kalau membicarakan perpisahan tuh sedih benar, serius. Saya tuh ini nangis, jamaah ke saya. Jamaah nangis. Otomatis saya juga nangis. Saya nangis juga soalnya jamaah ini yang dekat sama saya. Jadi ibaratnya terbangun kekeluargaan tuh, bukan saya sombong dari teman-temannya, saya yang lebih aktif kan. Nah, jadi kekeluargaan itu lebih terasa tuh kepada saya. Bukan saya sombong teman-teman ya, tapi saya memang merasakan sendiri. Saya tuh lebih lebih diajak kemana-mana, diajak gitu diajak kan. Jadi jamaah tuh merangkul saya, peluk, nangis. Mas, ini saya kok sebentar di sini. Memang saya kalau dipanggil ustadz saya nggak mau, saya di sana sebenarnya. Tapi ada juga sebagian yang manggil saya ustadz. Saya bilang, Pak, saya ini masih belajar, saya panggil saja nama. Jadi yang saya sampaikan ini itulah hasil belajar saya. Saya masih dibilang fakir ilmu lah, saya bilang kan itu. Masih banyak kekurangan saya. Mungkin Bapak cuman melihat yang bagus-bagusnya saja dari saya. Saya bilangin kayak itu. Jadi kami udah ngobrol, jadi hubungan ikatan keluarga tuh memang terbangun. Saya memang fokus saya membangun itu. Biar dekat sama jamaah kan. Saya berbaur orangnya. Jadi singkat cerita saya dirangkul, nangis itu jamaah. Jangan lupain Bapak ya, katanya. Sempat ada perkataan itu yang buat saya